Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bu Eti Trilisdaningsih. Hari ini kita akan belajar tentang materi pesawat sederhana. Baiklah anak-anakku semua, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Oke anak-anakku semua, perhatikanlah gambar di bawah ini. Menurut kalian, cara atau usaha yang seperti apa yang dilakukan anak tersebut agar mudah melakukan kerja mereka? Dari gambar terlihat seorang anak sedang menimba air dalam sumur. Untuk memudahkan dia untuk memindahkan air yang ada di dalam bak, anak tersebut menggunakan katrol. Gambar yang kedua, ada anak sedang memindahkan drum ke atas truk. Untuk memudahkan dia memindahkan drum tersebut ke atas truk, dia menggunakan papan atau bidang miring. Anak-anakku semua, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian apa itu usaha dan pesawat sederhana. Yang kedua, menjelaskan rumus yang terkait dengan usaha dan pesawat sederhana. 3. Memberikan contoh dari jenis-jenis pesawat sederhana. 4. Memberikan contoh alat-alat yang bekerja sesuai pesawat sederhana. Dan yang terakhir, memberikan contoh hubungan pesawat sederhana dengan kerja otot manusia. Usaha adalah suatu gaya, dikatakan melakukan usaha apabila gaya itu menyebabkan benda berpindah tempat atau kedudukan. Satuan usaha adalah Newton meter atau sering disebut dengan Joule. Usaha dapat bernilai negatif jika perpindahan benda berlawanan dengan arah gaya, sedangkan usaha yang bernilai positif jika arahnya adalah searah dengan arah gaya. Usaha bisa dirumuskan dengan rumus W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha, F itu adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Usaha yang dilakukan oleh resultan beberapa gaya bisa dirumuskan W sama dengan F1 plus F2. Usaha merupakan proses terjadinya perubahan energi. Baik, sekarang pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat melakukan kerja atau usaha. Pesawat sederhana dirancang dengan bahan-bahan yang sederhana. Adapun contoh-contoh dari pesawat sederhana, yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas merupakan pesawat sederhana yang mampu untuk melipat gandakan gaya. Rumus dari tuas adalah persamaannya WBLB sama dengan FKLK. Dan untuk rumus keuntungan mekaniknya adalah WB dibagi FK, atau keuntungan mekanik bisa dicari dari LK dibagi LP, di mana WP menyatakan gaya berat beban, LP merupakan lengan beban, FK merupakan gaya kuasa, dan LK merupakan lengan kuasa. Baik anak-anakku semua, jenis-jenis tuas bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tuas jenis pertama. Lihatlah gambar. Pada tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh alatnya adalah tang, gunting, dan palu. Untuk tuas jenis kedua, di mana beban berada di antara titik tumpu dengan titik kuasa. Contoh dari tuas jenis kedua adalah gerobak dorong, pemecah kemiri,
dan pembuka botol. Untuk tuas ketiga, di mana titik kuasa berada di antara titik beban dengan titik tumpu. Contoh alatnya adalah sendok, orang yang sedang memegang cangkir. Contoh jenis tuas kedua adalah katrol. Di sini macam-macam katrol, ada katrol tetap, sistem katrol, dan katrol tunggal bergerak. Rumus keuntungan mekanik dari katrol tetap adalah WB dibagi FK sama dengan 1. Contohnya seperti gambar. Sistem katrol, keuntungan mekaniknya rumusnya adalah WB dibagi FK atau 2FK per FK sama dengan 2. Contoh, lihat gambar di sampingnya. Katrol tunggal bergerak, keuntungan mekaniknya adalah WB per FK sama dengan 2N. Untuk gambar, lihat di sampingnya. Di mana KM menunjukkan keuntungan mekanik, WB adalah gaya berat beban, FK adalah gaya kuasa. Contoh tuas ketiga adalah bidang miring. Dari gambar terlihat orang sedang menaikkan peti ke atas truk dengan menggunakan bidang miring. Adapun rumus dari bidang miring untuk mencari keuntungan mekanik, rumusnya adalah KM sama dengan W dibagi F atau L dibagi H. Dengan keterangan KM menunjukkan keuntungan mekanik, W menunjukkan gaya berat benda, F adalah bagian gaya berat benda, L panjang bidang miring, dan H adalah tinggi dari bidang miring. Pesawat sederhana mempunyai prinsip kerjanya sama dengan bidang miring antara lain baji dan skrup. Nah, contoh pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki dua roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos ditemukan pada roda sepeda, kursi roda, mobil roda kendaraan bermotor, dan sepeda roda. Contoh bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Anak-anakku semua, sekarang mari kita lihat hubungan pesawat sederhana dengan kerja otot manusia. Sistem kerja otot manusia mirip dengan konsep pengungkit atau tuas, baik itu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, ataupun tuas jenis ketiga. Contoh tuas jenis pertama adalah gunting, gunting kuku, jungkat-jungkit, palu cakar, linggis, tang, pemotong rumput, mencabut paku, pembuka kaleng. Nah, contoh tuas jenis pertama terkait dengan kerja otot manusia adalah sendi yang dibentuk oleh bagian atas tulang belakang dengan tengkorak yang dikenal sebagai sendi atlanto-oksipital. Anak-anakku semua, marilah sekarang kita lihat contoh tuas jenis kedua, seperti pembuka tutup botol, pemecah kemiri, gerobak dorong, alat pemotong kertas, gerobak beroda 1. Sedangkan contoh tuas jenis kedua terkait dengan kerja otot manusia, yaitu pergelangan kaki saat berdiri jinjit dan jari-jari kaki saat mengangkat tubuh. Selanjutnya, contoh tuas jenis ketiga, yaitu skop, penjepit roti, staples, pinset, alat pancing, derek, pemotong roti, joran pancing, tongkat baseball, busur, dan anak panah. Sedangkan contoh tuas jenis ketiga terkait dengan kerja otot manusia, yaitu adalah lengan bawah dan sendi siku.
Baiklah anak-anakku semua, demikian penjelasan tentang materi pesawat sederhana hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.